Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Batas Waktu bersama Bung Tommy Klausa di sini. Video saya kali ini akan menginformasikan kepada Anda tentang berbagai hewan yang sering dianggap sebagai hama yang mengganggu, tetapi justru keberadaan dan kepunahan mereka dari muka bumi ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup manusia. Jika Anda tertarik untuk menyimak informasinya, saran saya, duduklah dengan rileks, mungkin sambil mereguk segelas kopi. Tonton video ini sampai kelar, bro. 7 hewan ini sering dianggap hama, tetapi bahaya fatal mengancam bumi jika mereka punah. Bicara soal hewan yang sering dianggap hama, serangga tentu menjadi salah satu kelas Avertebrata yang keberadaannya kerap mengganggu manusia. Mulai dari kecoa, semut dan lalat yang kerap mengotori rumah hingga jangkrik dan walang sangit yang menjadi musuh bebuyutan para petani. Jumlahnya pun juga sangat banyak. Melansir dari nationalgeographic.com, perbandingan jumlah manusia dan serangga adalah 1:1,4 miliar. Karena kerap dianggap mengganggu, obat pembasmi serangga juga menjadi laris di pasaran. Tapi bagaimana bila serangga di muka bumi ini semuanya musnah? Apakah hidup manusia akan lebih baik? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, lebah. Tanpa lebah, tidak akan ada buah-buahan dan bunga. Tahukah kamu bahwa di dunia ini ada sekitar 20.000 spesies lebah? Walaupun begitu, jumlah populasi lebah telah menurun sebanyak 30% dalam 1 dekade terakhir. Padahal lebah adalah hewan penyerbuk paling berperan di dunia dan merupakan kunci ketahanan pangan manusia. Bukan hanya madu yang akan hilang bila lebah punah, tetapi juga buah-buahan dan bunga. Meskipun negara maju seperti Jepang telah mengembangkan penyerbukan menggunakan teknologi drone dan robot, tetap saja tidak bisa mengalahkan penyerbukan alami oleh lebah karena biayanya yang sangat mahal. Yang kedua adalah laba-laba. Manusia bisa mati kelaparan jika laba-laba punah. Saat mendengar kata laba-laba, mungkin yang terlintas di kepala adalah sarangnya yang mengganggu sudut dan langit-langit rumah, atau malah Peter Parker yang berubah menjadi superhero setelah terkena sengatannya. Padahal keberadaan laba-laba punya peran sangat besar dalam hidup manusia. Saking pentingnya, manusia bisa dilanda kelaparan bila tidak ada laba-laba. Laba-laba memegang kendali dalam dunia serangga. Mereka menjadi pemangsa bagi serangga yang lain. Menurut penelitian, satu laba-laba memakan 2.000 serangga setiap tahunnya. Bayangkan bila laba-laba punah, makanan manusia akan dihabiskan tanpa sisa oleh para serangga. Maka dari itu, walaupun mereka menyebalkan karena mengotori rumah, kita harus bersyukur akan hadirnya laba-laba. Berikutnya adalah jangkrik. Walaupun bersifat hama, jangkrik juga membantu memperbaharui mineral tanah. Jangkrik dikenal dengan suaranya yang khas. Jangkrik jantan bersuara untuk mengundang jangkrik betina dan mengusir jantan yang lain. Sejauh ini ilmuwan telah menemukan 900 spesies jangkrik di dunia. Walaupun kerap merusak tanaman, keberadaan jangkrik di dunia ini ternyata punya manfaat untuk ekosistem, jadi gak bisa dimusnahkan begitu saja. Jangkrik bisa memakan tanaman rusak dan memperbaharui mineral tanah. Mereka juga berada di rantai makanan sebagai makanan bagi hewan lain seperti katak, kadal, dan laba-laba. Di beberapa daerah jangkrik juga populer sebagai camilan. Yang keempat adalah lalat. Kalau lalat punah, kamu gak bisa makan coklat. Semua orang pasti setuju lalat adalah serangga paling jorok di dunia. Mereka juga identik dengan kotoran, sampah, dan penularan penyakit. Hewan ini benar-benar mengganggu hidup manusia. Tapi apa jadinya bila mereka punah? Ternyata bisa menimbulkan masalah lebih besar lagi. Jika lalat punah, bangkai dan kotoran akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Karena bakteri saja gak cukup untuk proses penguraian. Selain itu, lalat juga berperan dalam proses penyerbukan. Bahkan salah satu jenis lalat yang disebut Nociums dari keluarga Ceratopogonid membantu penyerbukan tanaman kakao penghasil coklat. Jadi kalau kamu pencinta coklat, jangan terlalu membenci lalat.
Yang kelima adalah kecoa. Keseimbangan alam akan rusak kalau kecoa punah. Kecoa menjadi salah satu hewan paling dibenci karena dianggap menjijikkan dan penuh bakteri. Gak salah sih, hewan satu ini memang pembawa bakteri yang bisa menyebabkan alergi. Mereka juga selalu meninggalkan kotoran di tempat yang dilewatinya. Namun ternyata dari 5.000 sampai 10.000 spesies kecoa, hanya sebagian kecil yang bersifat hama. Kecoa menjadi sumber makanan bagi burung dan beberapa jenis reptil. Mereka juga mengonsumsi bahan pembusuk dan kotorannya bermanfaat untuk kesuburan tanaman karena mengandung nitrogen. Jadi jika kamu berharap kecoa sebaiknya punah dari muka bumi ini, kamu harus berpikir ulang. Walaupun mereka menyebalkan, keberadaan kecoa memberikan keseimbangan rantai makanan dan ekosistem alam. Yang berikutnya adalah semut. Ternyata semut bermanfaat besar dalam menyuburkan tanah. Menurut ilmuwan ada 14.000 spesies semut dan masih ribuan spesies belum ditemukan. Walaupun ukurannya kecil, semut akan mengakibatkan masalah besar kepada dunia kalau ia punah karena berperan besar pada sistem ekologi. Saat semut membangun sarang berbentuk terowongan di dalam tanah, mereka memperbaiki struktur tanah lebih baik daripada cacing. Lubang terowongan yang mereka buat meningkatkan sirkulasi udara dan air di tanah. Tanah yang banyak aktivitas semut biasanya memiliki pH yang cenderung netral, serta mengandung lebih banyak nitrogen dan fosfor. Di rantai makanan semut juga menjadi makanan bagi hewan lain seperti terenggiling. Yang ketujuh adalah kumbang. Dedaunan akan habis dimakan kutu kalau kumbang punah. Sama seperti serangga lainnya, kumbang juga dianggap hama yang mengganggu tanaman. Mereka sering disalahkan atas kegagalan panen. Contohnya kumbang pinus atau kumbang kulit yang merusak hutan pinus di Meksiko dan Amerika Tengah. Namun ternyata ada juga kumbang yang memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satu jenis kumbang yang dikenal dengan sebutan kepik, membantu petani dengan memakan kutu daun dan mengendalikan serangga lain yang menyerang tanaman. Ada juga serangga jenis koprofag yang berperan sebagai pendaur ulang kotoran dan menyuburkan tanah. Nah, itu dia akibat fatal yang bisa terjadi bila 7 hewan tersebut punah. Meskipun sering dianggap hama, serangga juga bermanfaat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Orang bijak berkata, segala sesuatunya pasti punya batasan waktu. Demikian juga dengan channel Batas Waktu. So, I would like to say thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.